Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, marilah kita buka proses belajar kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai proses belajar, di sini saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku dan e-course yang sudah saya tulis. Baik buku yang pertama yakni adalah konsep belajar TOEFL dari nol. Begitu juga yang sudah membeli konsep belajar bahasa Inggris dari nol dan ada belajar listening TOEFL dari nol. Alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang lolos beasiswa, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Baik itu dari fakultas kedokteran, ataupun fakultas hukum, ataupun fakultas-fakultas yang lain. Semoga teman-teman yang masih proses belajar atau proses berjuang untuk mendapatkan beasiswa, semoga teman-teman bisa goal beasiswanya, sehingga teman-teman bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Oke, saya share screen dulu. Kemarin kita sudah belajar latihan, kita sudah belajar di soal nomor 31 sampai nomor 35. Bagi teman-teman yang belum menonton, Anda bisa scroll ke atas video saya sebelumnya untuk melihat pembahasannya. Saya akan mencoba untuk mencari cara cepatnya, cara mudahnya, sehingga teman-teman bisa lebih mudah dalam proses belajar. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor 36. Oke, artis Goodson Borgum desain the Mount Rushmore Memorial and worked. Nah, di sini desain ini adalah bentuk kedua karena ini adalah pas lampau. Worked di sini juga verb to. Ini sudah paralel on project from 19 from 19 from 1925 until his death in 1941. Nah, sebenarnya ini kalau kalau Anda lihat ini soal ini saya ambil dari bukunya Longman ini. Saya soal dari bukunya ini halaman 190. Nah, di sini kalau di kunci jawabannya, kalau Anda bisa buat lihat-lihat kunci jawabannya di situ yang salah yang B. Harusnya kalau di kunci jawabannya adalah the project, the project. Maksudnya the project di situ apa bedanya project, project sama the project, project sama the project. Nah, project sama the project itu bedanya apa? Kalau project ini adalah menunjukkan arti umum. Kalau the project ini menunjukkan arti khusus. Nah, menunjukkan arti khusus. Maksudnya bagaimana? Kalau open door, membuka pintu. Nah, pintunya ini mungkin satu ruangan banyak sekali. Yang penting dibuka pintu. Tapi kalau saya ngomong open the door, nah, the door itu artinya menunjukkan khusus atau spesifik. Oke. Jadi kalau di kunci jawabannya yang salah adalah project-nya di sini. Project-nya yang salah. Harusnya adalah the project. Kenapa? Karena ini menunjukkan arti 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 khusus. Jadi arti khusus project. Nah, terus menurut saya juga juga mencoba untuk mencari pembenaran selain itu.
Nah, ini juga yang salah ya C. Kenapa? Karena biasanya kalau from itu harus diikuti dengan to. Untuk menunjukkan apa? Beginning time sama ending time. Nah, biasanya itu beginning time, ending time itu adalah from bla 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 to. Beginning time, ending time. Sorry. Ini beginning time, ending time. Itu biasanya adalah from bla 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 to. Contoh, I teach English start from 7 o'clock to 8 o'clock. Berarti from bla 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 to bla bla bla. Nah, di sini from ini pasangannya adalah to, bukan until. Makanya kalau saya pribadi bisa jadi yang salah juga yang C. Kenapa yang C juga salah? Karena di situ from pasangannya until. Oke, jika teman-teman punya usulan atau mau diskusi, Anda bisa komen di video kali ini. Kalau kunci jawaban dari soal nomor 36 yang salah adalah yang B. Harusnya dikasih the. Kenapa? Karena ini menunjukkan arti spesifik, arti khusus. Kalau menurut saya di samping yang B yang salah ini tentang ini tetap salah. Kenapa? Karena harusnya menunjukkan arti khusus. Ini juga salah maksudnya. Kenapa salah? Karena from itu pasangannya bukan until. From itu pasangannya adalah to kalau penggunaan preposition. Wes. Lanjutnya soal nomor 37. It is proving less costly and more profitably. Nah, ini salah ini. Ini babnya apa? Ini babnya adalah the comparison of adjective. The comparison of adjective. More di situ harus diikuti dengan adjektif. Makanya yang salah ini. Ini bukan profitably tapi profitable. Profitable. Nah, ini harus profitable. Ya, ini harus kata sifat adjektif. For drug maker to market directly to patients. To patient. Nah, ini harusnya profitable. Harusnya adjektif. Oke, 38. Sapphires weighing as much as 2 pounds. Tuh, ini kok sapphires ini batu nilam ini batu nilam. Nah, ini langsung di verb ing kan. Ini sebenarnya ada yang dibuang. Ini which is weighing. Nah, ini maksudnya weighing ini yang beratnya sebanyak 2 pounds. Nah, ini ada yang dibuang which is-nya. Kalau karena ini adalah aktif langsung verb ing, berarti nggak masalah. Kok ngerti? Karena di sini ada verb lagi. Ada verb lagi. Berarti ini adalah masuk kompleks sentence. Ini adalah kompleks sentence. Have on occasion mind. Nah, ini yang salah yang D. Kenapa yang D yang salah? Karena di sini harusnya dikasih been. Have on occasion been mind. Jadi ini kan kata bendanya adalah sapphires, ini adalah noun. Nounnya kata bendanya ini bukan orang tapi ini adalah benda. Karena benda maka di sini adalah kalimat pasif. Kalau pasif rumusnya adalah
have been verb 3. Nah, di sini sudah ada have-nya, tapi dipisah dengan adverb. Kok ngerti adverb? Karena di sini ada preposition, diikuti dengan noun. Nah, di sini verb-nya adalah mine. Nah, ini kalau have on occasion mine ini telah menambang. Masa batu sapir kok menambang? Yang jelas kan kalau batu sapir itu ditambang karena adalah bentuk pasif, makanya have been verb 3. Makanya di sini kurang been-nya. Have on occasions been mined. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Oke, kemudian like snakes, lizard can be found on all other continents. Nah, except Antartika. Nah, di sini yang salah yang mana? Ini adalah others-nya di sini. Di buku konsep belajar TOEFL dari nol, di situ saya membahas tentang the other itu di chapter 16 di bab 16. Di bab 16 saya membahas tentang another, the other, others sama the others dalam TOEFL. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui, other di sini dia bisa jadi adjektif dan dia jadi pronoun. Nah, kalau dia jadi pronoun harus dijamakkan. Nah, di sini ini ada kontinen. Kontinen ini adalah noun. Kalau diikuti dengan noun berarti dia jadi adjektif, maka tidak boleh ada s-nya. Nah, jadi di situ nggak boleh ada s-nya karena dia jadi adjektif, other-nya menjelaskan kata continents. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia nggak ada continents-nya hilang, others harus dijamakkan. Paham ya? Jadi contohnya di sini lebih mudahnya gini. Jadi other students. Nah, other students lah. Kalau diikuti dengan noun, maka noun-nya yang dijamakkan. Nah, other-nya di sini jadi adjektif. Fungsinya adalah menjelaskan noun, murid-murid yang lain. Nah, tapi kalau dia tidak diikuti noun, nah harus dijamakkan others gini. Ini dia jadi pronoun. Nah, gitu, sederhananya gitu. Nah, di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini sudah saya bahas lengkap. Bagaimana cara penggunaannya supaya teman-teman lebih mudah dalam mempelajari. Soal terakhir, nomor 40. Banks, saving and loan, dari tempat menyimpan dan meminjamkan, and finance companies have recently been doing home equity loan with greater frequency than ever before. Nah, di soal ini Anda harus tahu atau harus bisa membedakan antara do sama make. Nah, do sama make. Kalau di bukunya Longman, di situ ada penjelasan tentang do sama make. Do itu, oke. Make itu fungsinya untuk apa? Di situ untuk creating or constructing. Nah, make itu untuk creating, membuat atau constructing, menciptakan. Tapi kalau do ini untuk completing. Intinya ini, completing atau performing. Nah, jadi di sini Anda harus biasanya kata-kata rancu seperti ini tidak banyak dalam TOEFL. Ada do, ada make. Do ini untuk completing atau performing, untuk menyelesaikan atau
untuk mempertontonkan, mempertunjukkan, perform. Kalau make di situ untuk creating atau constructing, creating menciptakan, constructing untuk membuat atau menciptakan. Nah, di sini ini bukan doing home, tapi di sini yang salah ini making, harusnya making home. Kenapa? Membuat rumah equity loan. Nah, ini jadi Anda harus tahu penggunaan do sama make. Do itu untuk completing atau performing. Kalau make itu ada untuk creating atau constructing. Constructing. Karena di sini maksudnya adalah constructing, makanya di sini harusnya making bukan doing. Sekian untuk pembahasan saya di video soal nomor 36 sampai nomor 40. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengerjakan structure and written expression, itu sama seperti yang saya bahas, saya kerjakan ini. Jadi soal nomor 1 sampai nomor 40. Goalnya adalah Anda boleh salah, tapi jangan lebih dari 10. Jadi Anda boleh salah, tapi jangan lebih dari 10. Jadi salah jangan lebih dari 10. Kalau ingin dapat skor 550. Karena beasiswa biasanya mintanya 550. Nah, kalau Anda sudah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, goal saya Anda bisa mengerjakan 35 dari 40 soal di structure and written expression. Kenapa? Di soal structure and written expression itu akan mencakup seluruh materi yang ada dalam bahasa Inggris. Di soal tadi, di soal sebelum-sebelumnya yang sudah saya bahas, di situ ada soal tenses, soal passive voice, soal causative, soal elliptical, soal gerund, ada soal apa? Clause, ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Dan itu semuanya sudah saya bahas di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Dan soal-soal di listening, pola-pola yang ada di listening, saya juga sudah bahas di belajar listening TOEFL dari nol. Semoga buku-buku dan e-course yang saya buat bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal TOEFL dan bisa menguasai bahasa Inggris. Kenapa? Karena TOEFL itu adalah syarat masuk. Jadi TOEFL itu syarat masuk. Kalau Anda mau masuk S2 atau mau lulus S2, mesti syaratnya adalah TOEFL. Tapi untuk bahasa Inggris ini untuk ketika Anda sudah masuk. Anda harus belajar dengan referensi-referensi yang berbahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris Anda tidak mumpuni, tidak cukup minimal, maka that's the problem. You will not be able to understand what the teacher speak or explain to you because of what? Because your English is not good and you cannot speak. So the problem, you cannot be, you cannot become active student in the class. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika Anda ingin belajar dari buku dan e-course yang sudah saya tulis, Anda bisa pesan di nomor yang ada di link deskripsi dari video ini. Sekian, saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Semoga Anda bisa lanjut S2, S3 dengan beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.